Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Dalam podcast kali ini saya mau curhat aja atau keresahan saya sebagai seorang pedagang gitu, seller suatu barang gitu. Mau kerja atau bisnis di bidang apapun itu pasti memiliki resiko, tidak mungkin tidak. Ya, resiko pun bisa gede atau bisa kecil, tapi semua pasti memiliki resikonya masing-masing. Keresahan ini bermula entah apa ya yang salah gitu ya. Ini otomatis konflik yang terjadi antara seller sama buyer gitu ya, antara penjual dengan pembeli. Ini bukan konflik yang serius amat sih, tapi konflik-konflik yang menurut saya sebagai seorang seller itu lucu gitu ya. Dan ini juga untuk sebagai buyer gak bisa disalahkan secara mutlak bahwa apa yang dilakukan itu salah gitu. Apa sih? Jadi kayak gini. Misalnya contoh aja ini keresahan saya pribadi sih. Saya belajar ilmu berjualan gitu. Saya pernah belajar ilmu jualan dengan cara bimbel sama online gitu. Kemudian cara jualan online itu bagaimana? Saya ikuti itu semua cara belajarnya gitu kan sampai selesai. Kemudian saya praktek. Nah, salah satu ilmunya adalah kalau mau posting barang di sebuah sosial media, di sebuah marketplace, atau dimanapun juga, selayaknya bagi seorang seller atau penjual itu memberikan keterangan yang sangat lengkap. Diharapkan di situ para pembeli sudah tahu apa yang akan dibelinya gitu dengan informasi yang sudah dituliskan oleh seller. Informasi harga, detail produk, gitu kan, berat produk seperti apa, gitu, alamat dari mana, cara transaksi bagaimana, itu sebisa mungkin disampaikan seller dalam produk yang dia posting, entah itu di Facebook, Instagram, website, atau marketplace yang lain gitu kan. Nah, itu saya praktekkan dimanapun saya naruh iklan. Alhamdulillah saya praktekkan ilmu itu ilmu dari guru saya yang mengatakan ya kalau pasang iklan ya harus lengkap biar gak membingungkan buyer gitu. Tapi dari sini saya ketika pasang positive thinking dong, tapi dari sini buyer itu eh, mulai keresahan. Buyer itu macam-macam, memang ada yang bayarnya itu atau pembeli itu calon-calon pembeli itu rajin baca, deskripsinya dibaca lengkap, harganya dibaca lengkap, ketentuan penjualan dibaca lengkap, cara menghubunginya pun dibaca lengkap. Namun ada juga si pembeli, calon pembeli ini tuh dia cuma oh ada barang ini, tanya-tanya gitu kan, dia nggak baca-baca tapi cuma baca judulnya aja. Ini saya khawatir sih kalau calon-calon pembeli kayak gini, kalau baca berita cuma baca headline-nya doang. Tahu sendiri kan Indonesia sekarang bukan perang berita, tapi perang headline berita aja, perang judul aja. Itu khawatirnya saya. Jangan sampai itu menjadi tipikal khas orang Indonesia sih. Iya, banyak baca iklan gitu. Ya, banyak. Jadi pengalaman saya selama berjualan itu banyak orang yang semacam calon pembeli yang kedua ini gitu. Mereka nggak baca lengkap detail apa yang saya tulis dalam iklan bahkan. Jadi saya sempat merasa apakah ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru saya dulu itu salah ya? Yang penting ada harga, ada rupa, kemudian ada komunikasi gitu, ada kontak sama calon pembeli, kemudian closing terjadi penjualan. Apakah hanya seperti itu gitu kan? Bingung. Ya contohnya ini loh, kesel juga sebenarnya. Saya jual barang, katakanlah barang tersebut adalah sebuah HP gitu, HP bekas gitu ya. Wajar sih kalau HP bekas tuh pasti ada negosiasi di situ gitu. Bang, HP-nya masih enggak? Oh iya masih ada nih.
kelengkapan apa aja, minusnya apa aja. Nah, dari sini kan seperti kebiasaan saya memasang iklan itu sudah lengkap deskripsinya. Dari sini ketika dia tanya itu, berarti dia jelas-jelas tidak membaca apa yang sudah tertulis dalam iklan gitu kan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berikutnya lebih horor lagi ya. Harga netnya berapa? Oh, for your information aja, net itu harga pas, harga udah mentoknya berapa. Harga netnya berapa? Gitu. Kalau misalnya saya jawab nih, harga netnya 1.500.000 gitu. Terus dia balasnya lebih lucu dan lebih lagi sih. Gak bisa kurang lagi bang. Nah, ini gak bisa kurang lagi bang. Atau saya cuma punya dana segini. Gitu kan. Itu sebenarnya lucu gitu. Emang ada tipe-tipe pembeli itu macam-macam gitu ya. Ada yang memang dia cuma iseng-iseng aja, ada yang memang dia cari barang tapi emang nggak punya budget, ada yang memang dia itu bener-bener pengen beli punya budget tapi skill skill apa namanya skill nawarnya mau dipakai gitu. Jadi teman-teman kalau ada model-model kayak gitu ya, ya silakan terserah teman-teman aja. Tapi kalau saya mau jual segini terus dia nanya net saya mentahkan balik gitu. Maaf mas atau maaf bang, abangnya tanya netnya berapa, saya kasih harga segini. Kalau di bawah ini maaf saya nggak lepas barangnya. Nah, tentu saja kita sebagai seller atau penjual itu kalau baper ya akan repot sih. Soalnya banyak customer atau calon-calon pembeli itu akan kayak gini modelnya gitu. Bisa jadi apa yang mereka sampaikan seperti itu nggak salah. Kenapa bisa dikatakan nggak salah? Karena memang gaya hidupnya seperti itu atau lingkungan atau teman-temannya jika melakukan transaksi modelnya seperti itu. Terus selama hidupnya pengalaman dia ketika bertemu transaksi dia modelnya seperti itu. Itu sebenarnya nggak ada masalah. Cuma kalau saya pribadi, kalau misalnya dibawa ke masalah baper itu bisa kan dibalas secara pedes gitu kan. Tapi nggak dilakukan sebagai seorang seller atau penjual, tetap aja harus kita sopan sama calon pembeli. Siapa tahu pembeli itu care gitu sama kita. Oh masih sopan, berarti ya udahlah saya ambil harga 1.500.000. Oke kita COD-an gitu kan misalnya. Nah, ya itu keresahan yang saya alami. Saya sering menemukan hal-hal seperti itu dan itu lucu aja. Coba kalau mau diluruskan, nggak semudah itu sih kayaknya. Saya masa setiap transaksi sama orang saya selalu meluruskan. Tapi itu mayoritas orang seperti itu. Nah, itu aja pengalaman saya sebagai seller itu keresahan ya mungkin ya yang saya alami. Jadilah penjual yang jujur. Jika kalian jual barang ada minusnya, silakan disampaikan di awal ketika transaksi daripada nanti nyesal belakangan. Banyak komplain masuk, merusak brand kamu. Oke, gitu aja sharing dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.